Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang sistem vaskular. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem kardio, yang selanjutnya adalah tentang sistem vaskular. Tapi sesungguhnya di dalam tubuh, sistem kardio dan vaskular ini dijadikan satu, disebut sebagai sistem kardiovaskular. Di dalam sistem vaskular atau sistem pembuluh darah, vaskular itu artinya pembuluh darah, maka kita nanti akan belajar tentang pembuluh darah. Termasuk juga di dalamnya kita akan belajar tentang darahnya, ya, yaitu zat yang dibawa oleh vaskular atau pembuluh darah dan dipompa oleh jantung. Apa sih yang dimaksud dengan vaskular atau pembuluh darah? Jadi pembuluh darah adalah satu bagian organ di dalam tubuh manusia yang tugasnya adalah membawa darah untuk dipompa ke jantung, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tubuh, untuk selanjutnya akan dikembalikan menuju ke jantung. Nah, berdasarkan dari fungsinya ini, kita lihat pada gambar di bawah ini bahwa pembuluh darah itu dibagi menjadi 3 macam. Nah, jadi pembuluh darah manusia itu punya 3 macam. Yang pertama ada namanya pembuluh darah arteri, yang kedua ada namanya pembuluh darah vena, dan yang ketiga ada namanya kapiler atau pembuluh darah kapiler. Nah, kalau kita lihat gambaran seperti ini, jadi letak dari pembuluh darah arteri itu selalu berdampingan dengan pembuluh darah vena. Dan di antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena itu ada namanya pembuluh darah kapiler. Ya. Tadi saya bilang bahwa pembuluh darah pada tubuh manusia itu ada 3 macam. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan ada pembuluh darah kapiler. Apa sih perbedaan dari ketiga pembuluh darah ini? Yang pertama, perbedaan antara pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler adalah mengenai zat yang dibawanya. Pembuluh darah arteri bertugas untuk membawa oksigen, tapi tidak semuanya. Ya, jadi saya bilang di sini bahwa fungsi dari pembuluh darah arteri adalah sebagian besar membawa darah kaya akan oksigen. Nah, tidak semua, makanya saya bilang hanya sebagian besar. Karena memang tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena diingat ada arteri pulmonalis yang dia namanya arteri, tapi fungsinya dia tidak membawa oksigen, melainkan dia membawa karbon dioksida. Nah, diingat lagi pada perjalanan peredaran darah dari jantung, bahwa arteri pulmonalis bertugas membawa darah kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju ke pulmo atau paru-paru. Yang berikutnya vena. Vena fungsinya adalah sebagian besar membawa darah kaya akan karbon dioksida. Sama seperti layaknya arteri. Tidak semua vena bertugas membawa karbon dioksida, karena ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis dan arteri pulmonalis dia berkebalikan. Arteri pulmonalis akan membawa darah kaya akan karbon CO2, sementara vena pulmonalis akan membawa darah kaya akan oksigen. Nah, di antara pembuluh darah arteri dan vena, ada yang namanya pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini dia akan membawa oksigen dan karbon dioksida. Maksudnya gimana? Maksudnya pembuluh darah kapiler ini dia merupakan tempat pertukaran antara oksigen yang dibawa oleh arteri dan karbon dioksida yang dibawa oleh vena. Oke. Perbedaan yang kedua dari arteri, vena, dan kapiler adalah arah alirannya. Arteri arahnya itu keluar dari jantung. Ya, sementara vena arahnya menuju ke jantung. Jadi asal dari arteri selalu dari atrium atau ventrikel. Ya, selalu dari ventrikel. Sementara vena muaranya ada pada atrium. Sementara arah aliran dari kapiler dia adalah arahnya berada di antara arteri dan vena. Dindingnya. Dinding arteri itu lebih tebal. Kenapa? Karena dinding arteri itu nanti memiliki 3 lapisan. Sifatnya berdenyut dan dia elastis. Sementara vena itu tipis. Dia tidak berdenyut dan dia kurang elastis.
Kapiler lebih tipis lagi jika dibandingkan dengan vena. Dia tidak berdenyut juga dan tidak elastis juga. Untuk letaknya, arteri terletak di bagian yang lebih dalam jika dibandingkan dengan vena. Ya, sementara kalau vena letaknya superficial. Jadi kalau kita lihat nih, yang biru-biru di lengan itu adalah pembuluh darah vena. Kalau yang kecil, yang berada di antara arteri dan vena, itu adalah kapiler. Jadi kalau kapiler itu yang kecil-kecil kelihatan paling depan, itu namanya kapiler. Ya, karena letaknya sangat-sangat superficial, sangat-sangat di atas. Nah, katup, pembuluh darah juga punya katup. Ya. Arteri, dia hanya punya satu katup, yaitu katup pulmonalis. Ya, jadi katup yang hanya keluar dari jantung. Sementara vena itu katupnya banyak. Dia berada di sepanjang dari pembuluh darah vena. Sepanjang itu pula lah dia ada katupnya. Tujuannya apa? Supaya darah itu tidak balik lagi. Kan ingat, karena arteri dan vena itu kerjanya dia mengalirkan darah. Kalau dia nggak ditutup, nggak ada pintunya, maka nanti darahnya bisa balik lagi. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau kapiler sudah pasti tidak punya katup. Tekanannya, arteri memiliki tekanan yang tinggi. Kenapa arteri memiliki tekanan yang tinggi? Karena arteri berasal dari jantung. Sementara vena itu tekanannya rendah. Oleh karena itu, darah di vena bisa mengalir menuju ke jantung. Sementara kapiler lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan karena arteri dan kapiler sudah banyak kita bahas pada tabel yang tadi, maka yang selanjutnya adalah tentang pembuluh darah kapiler. Nah, jadi pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang halus dan dindingnya sangat tipis. Ya, dia kecil-kecil dan sangat tipis, jadi terlihat kalau dari luar. Apalagi pada orang-orang yang memiliki kulit terang. Apa sih fungsi dari kapiler pada tubuh manusia? Yang pertama fungsinya dia adalah penghubung antara arteri dan vena. Sekaligus dia akan menjadi tempat untuk pertukaran zat antara oksigen yang dibawa oleh kapiler dibawa oleh arteri kebanyakan dan karbon dioksida yang dibawa oleh vena kebanyakan. Yang berikutnya, kapiler juga memiliki fungsi untuk mengambil hasil-hasil dari kelenjar. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya adalah dia mengambil hasil metabolisme. Nah, itu yang diambil dari pembuluh darah kapiler. Menyerap zat makanan yang terdapat di usus. Kalau kita lihat permukaan usus itu ada yang merahnya kecil-kecil. Nah, itu adalah kapiler. Ya. Kemudian menyaring yang darah yang terdapat di ginjal. Ya. Nah, jadi seperti saya tadi bilang bahwa letak dari kapiler itu dia akan beriringan dan berada di antara arteri dan vena. Ya, kalau kita lihat inilah dia. Ini adalah perbedaan antara arteri dan vena. Arteri memiliki pembuluh darah yang besar. Arteri memiliki dinding yang tebal. Nah, sementara vena dindingnya tipis. Vena punya katup atau pintu, arteri tidak punya katup karena katupnya hanya satu. Warna merah menandakan bahwa sebagian besar arteri membawa darah kaya akan karbon dioksida, sementara warna biru menandakan sebagian besar vena membawa darah kaya akan karbon dioksida. Di antara arteri dan vena ada yang namanya pembuluh darah kapiler, di mana di pembuluh darah kapiler akan terdapat pertukaran antara antara karbon dioksida dan oksigen. Kalau kita bicara tentang pembuluh darah itu fungsinya adalah untuk membawa darah. Tadi ya, yang dimaksud dengan pembuluh darah adalah organ yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung dan ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau kita bicara seperti itu lagi, artinya di dalam pembuluh darah itu ada peredarannya. Nah, maka peredaran darah pada manusia disebut sebagai sirkulasi darah. Sirkulasi darah pada manusia itu sifatnya peredaran darahnya tertutup. Kenapa kita katakan bahwa peredaran darah pada manusia itu tertutup? Karena di dalam tubuh manusia tidak mungkin ada darah yang berada di luar dari pembuluh darah. Ya, jadi semua darah itu dialirkan di dalam pembuluh darah. Ya. Nah, dalam peredarannya, dalam sirkulasinya,
Darah itu nanti akan mengalir melewati jantung banyaknya adalah 2 kali. Ya. Kapan 2 kalinya? Oleh karena itu, di dalam tubuh manusia, sirkulasi darah atau peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 2 secara garis besar sebetulnya. Yaitu yang pertama adalah peredaran darah panjang, atau ada yang juga bilang sebagai peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Yang kedua adalah peredaran darah pendek, peredaran darah kecil, atau nama lainnya peredaran darah pulmonal. Adapun saya membedakannya di sini menjadi 3 macam. Yang satu lagi adalah peredaran darah portal hepatika. Nah, peredaran darah portal hepatika ini sebetulnya adalah bagian dari peredaran darah sistemik. Hanya bedanya, peredaran darah portal hepatika itu adalah peredaran darah nanti yang dari jantung menuju ke saluran pencernaan, mampir di hati, balik lagi ke jantung. Ya. Jadi secara harfiah, secara arti, sebetulnya dia mirip dengan peredaran darah panjang atau peredaran darah sistemik. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan peredaran darah panjang dan peredaran darah pendek. Peredaran darah panjang atau nama lainnya peredaran darah besar atau nama lainnya juga peredaran darah sistemik adalah suatu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Jadi inti dari peredaran sistemik adalah darahnya mengalir ke seluruh tubuh. Ini dia. Seluruh tubuhnya mana? Ada yang ke saluran pencernaan, ada yang ke kepala, ada yang ke kaki, ada yang ke tangan. Ya, jadi peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Itu adalah peredaran darah sistemik. Ya. Alurnya seperti apa? Sesuai dengan yang kemarin kita sudah lihatkan. Bahwa cara kerja jantung itu selalu satu arah. Darah mengalir dari atrium menuju ke ventrikel, melewati 2 katup, ada katup bicuspidalis dan katup tricuspidalis. Setelah di ventrikel, nanti dia akan dibawa oleh vena, baik vena pulmonalis maupun, akan dibawa oleh arteri, baik arteri pulmonalis ataupun arteri sistemik atau aorta. Menuju kemana? Menuju ke seluruh tubuh. Melewati 2 katup, yaitu katup semipulmonalis dan katup semi-aorta. Ya, kemudian nanti dia akan beredar di seluruh tubuh, masuk kembali ke atrium. Ya, seperti itu terus perjalanan dari peredaran darah pada manusia. Sementara yang berikutnya ada yang namanya peredaran darah pendek atau peredaran darah kecil, atau nama lainnya juga peredaran darah pulmonal. Kenapa dia dikasih nama peredaran darah pulmonal? Karena peredaran darah ini adalah peredaran darah yang akan membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Paru-paru itu namanya pulmo. Oleh karena itu, peredaran darah yang membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru, balik lagi ke jantung, namanya peredaran darah pulmonal. Ya, nah, alurnya sama, mengikuti yang tadi. Ya, jadi darah dari atrium, ya, dari atrium yang dekstra menuju ke ventrikel dekstra, dibawa oleh arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, melewati katup yang namanya semipulmonalis, kemudian darah dari pulmo dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Ya, nah itulah perjalanan dari peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis. Yang satu lagi saya bilang ada namanya peredaran darah portal hepatika. Peredaran darah portal hepatika sebetulnya adalah peredaran darah yang merupakan bagian dari peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Kenapa? Nah ini tadi. Karena alurnya atau jalurnya adalah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, salah satunya adalah organ digestif. Organ digestif itu adalah organ pencernaan yang terdapat pada perut, abdomen, ya, dan limpa. Kemudian dia mampir atau melintasi di hepa atau hati, balik lagi ke jantung. Ya, jadi ini hampir mendekati seluruh tubuh, hanya khusus untuk saluran cerna.
atau saluran digestif. Nah, ini kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat alur atau skema peredaran darah pada tubuh manusia. Ya. Jadi, ini kita lihat peredaran darah pada tubuh manusia itu ada tadi saya bilang 2 macam atau dibedakan 3 kalau dia mau mengikut sertakan portal hepatika. Jangan lupa tentang diagram perjalanan dari peredaran darah pada manusia. Dipahami betul-betul bahwa darah selalu melintas atau darah selalu berjalan satu arah di jantung. Dari atrium menuju ke ventrikel, keluar dari jantung. Darah diterima kembali oleh atrium. Jangan lupa nama katup-katupnya. Katup yang terdapat pada atrium dextra dan ventrikel dextra namanya katup tricuspid. Katup yang ada di antara atrium sinistra dan ventrikel sinistra namanya katup mitral. Katup yang berada di antara ventrikel dextra dengan arteri pulmonalis namanya katup semi-aortalis. Semi-pulmonalis, karena ini adalah arteri pulmonalis. Katup yang berada di antara ventrikel sinistra dengan pembuluh darah arteri sistemik atau aorta namanya katup semi-aortalis. Ya. Jangan pernah lupakan perjalanan dan cara kerja dari jantung. Ya. Oke. Nah, balik lagi ke diagram yang berikutnya. Di sini kita bisa lihat atau kita bisa melihat skema gabungan dari peredaran darah pada manusia. Ya, jadi kalau kita lihat inilah yang disebut sebagai peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonar. Darah dari jantung menuju ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Ya. Yang berikutnya, yang ini, yang besar-besar, itu adalah peredaran darah sistemik. Ya, jadi peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, ada yang ke tangan, ke kepala leher, ya, ke hati, ke ginjal, ke kaki. Kemudian mengalir balik lagi menuju ke jantung. Ya, nah itu adalah peredaran darah sistemik. Kalau kita bicara tentang peredaran darah, belajar tentang jantung, maka ada zat yang dibawa oleh pembuluh darah dan dipompa oleh jantung. Siapakah dia? Itulah darah. Darah pada tubuh manusia itu terdiri atas 2 bagian. Secara garis besar, darah pada tubuh manusia itu hanya terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama kita sebut sebagai cairan darah atau plasma darah. Yang kedua adalah sel darahnya. Jadi darah itu ada cairannya, ada selnya. Kalau kita lihat pada proses yang sudah disentrifuse, ya, jadi darah kalau diambil terus diolah, kemudian diambil ekstraknya itu akan jadi kayak gini. Nah, ada cairannya itu namanya plasma darah. Kemudian ada yang darahnya itu sendiri. Nah, itu namanya sel darah. Yang kayak gimana ya Bu, kalau nggak kebayang? Nah, pernah nggak kamu ada yang luka bakar? Kan melepuh tuh, melendung, ya. Nah, kemudian kalau melendung tuh kan suka ada airnya. Air itu adalah salah satu contoh real atau contoh nyata dari plasma darah. Itulah yang mengakibatkan kenapa kalau orang yang mengalami luka bakar luas bisa terjadi kematian. Karena secara tidak langsung darahnya itu banyak keluar dari pembuluh darah. Darah yang mana? Walaupun nggak kelihatan darahnya, tapi kamu lihat seluruh badannya itu dia melepuh. Lepuhan itu isinya adalah bagian dari darah yang kita sebut sebagai plasma darah. Yang berikutnya ada namanya sel darah. Sel darah pada tubuh manusia juga dibagi menjadi 3 macam. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah kita sebut sebagai eritrosit. Sel darah putih kita sebut sebagai leukosit. Sementara keping darah kita sebut sebagai trombosit. Nah, tadi saya bilang lagi, kenapa orang yang mengalami luka bakar luas bisa meninggal? Jadi kalau kita lihat, orang yang mengalami luka bakar secara luas itu, si kulitnya itu pada melepuh. Ya. Nah, jadi dia banyak cairan-cairannya. Banyak plasma darahnya yang keluar dari pembuluh darah. Harus kita pahami bahwa
sebagian besar dari tubuh manusia, besarannya berapa? Kurang lebih 1/12 dari berat badan tubuh manusia itu isinya adalah air. Air dalam bentuk darah. Dari yang 55% total darah pada manusia yang kurang lebih jumlahnya 5 liter, hampir setengahnya lebih isinya itu adalah plasma. Isinya itu adalah airnya. Jadi kalau airnya banyak keluar, maka tubuh ini akan kekurangan air. Itulah yang menyebabkan terjadinya kematian. Ya. Nah, inilah plasma darah. Plasma darah itu sendiri isinya adalah paling banyak, hampir 92%, bahkan isinya itu air. Nah, sisanya yang lain isinya itu adalah protein, ya, dan mineral. Nah, ini kita bisa lihat. Hampir 92% isinya air, kemudian ada protein, garam mineral, organik, sisa metabolik, dan termasuk hormon serta. Nah, inilah yang bagian dari darah yang kita sebut sebagai plasma darah. Yang berikutnya adalah komponen dari darah. Tadi saya bilang, sel darah pada tubuh manusia itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada sel darah merah, kita sebut sebagai eritrosit. Sel darah putih, kita sebut sebagai leukosit. Keping darah, kita sebut sebagai trombosit. Nah, ini nanti kamu ketahui, ya. Kenapa harus kamu ketahui? Karena kamu harus tahu nilai-nilai pembacaan laboratorium. Kalau kita diperiksa lab, nanti biasanya diperiksanya apa? Diperiksa jumlah sel darah merah. Normalnya, sel darah merah pada tubuh manusia itu laki-laki jumlahnya 5,4 juta, sementara perempuan itu hanya 4,8 juta. Kemudian yang berikutnya ada sel darah putih. Nama lain dari sel darah putih adalah leukosit. Kadar leukosit yang normal pada tubuh manusia itu 5.000 sampai dengan 10.000 per mikroliter. Ya. Nah, nanti sel darah putih ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan bentuknya. Ada yang bentuknya granul. Granul itu seperti granul apa ya? Berlubang-lubang. Ya. Granul. Nah, ini dia. Nah, ini contoh-contoh dari gambar ini. Ada titik-titiknya bergranul. Ya. Nah, satu lagi ada yang agranular. Agranular artinya tidak bergranul. Nah, sel darah putih yang termasuk granular ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sementara yang agranular itu ada limfosit dan monosit. Ya. Nah, yang berikutnya ada namanya trombosit. Ya, trombosit itu keping darah. Apa sih fungsinya keping darah? Keping darah ini berfungsi sebagai zat anti pendarahan. Ya, jadi prosesnya untuk pembekuan darah. Kalau kadar trombositnya turun, maka memungkinkan seseorang itu gampang berdarah. Itulah yang terjadi pada pasien dengan demam berdarah. Ya, jadi kalau pasien demam berdarah, yang harus kita lihat pertama kali adalah trombositnya. Apakah trombositnya sudah turun atau belum? Nah, hati-hati kalau trombositnya turun terus, maka bisa mengakibatkan terjadinya proses pendarahan yang berakhir dengan proses kematian. Oke, nah ini adalah ringkasannya. Ya, nah, jadi ada plasma. Plasma darah, ya, plasma darah itu sebagian besar intinya adalah air, sisanya adalah zat-zat yang lainnya. Ya, nah sementara sel darah itu dia isinya adalah sel-selnya, ya, ada eritrosit, ada leukosit yang granul, sama leukosit yang agranul. Ditambah lagi dengan keping darah atau trombosit. Ya, nah ini adalah bagian dari darah. Apa sih fungsi darah? Fungsi darah yang utama adalah fungsinya sebagai transportasi. Transportasi dengan apa? Transportasi dengan sistem respirasi. Jelas, tadi ada hubungan antara jantung dengan paru-paru. Dengan nutrisi, sama. Transportasi dengan nutrisi. Ya, kenapa? Kan ingat tadi, kapiler ada di usus.
Kapiler di usus fungsinya adalah untuk menyerap sari-sari makanan yang terdapat pada usus. Yang berikutnya berhubungan dengan ekskresi. Contohnya ada di mana? Di ginjal. Ya, kapiler yang ada di ginjal ya itu merupakan salah satu pembuluh darah yang akan membawa darah. Nah, jadi fungsi dari darah adalah untuk respirasi, untuk media pembuangan, dan satu lagi untuk media mencari makan. Nah, pH yang normal, keasaman yang normal pada darah itu kisarannya sekitar 7 sampai 7,2. Kenapa perlu ada kekentalan atau ada keasaman dari darah? Karena fungsi darah itu dijamin untuk tetap pada rentan yang normal atau pada rentan yang netral itu adalah 7,0 sampai 7,2. Ya, kenapa? Karena fungsi dari pH yang netral akan mengentalkan darah dengan plasma pada protein. Yang berikutnya adalah untuk regulasi keseimbangan darah dengan jaringan. Nah, jadi, kalau jaringan kita kekurangan darah, ya, maka dapat dipastikan jaringan itu lama-kelamaan akan mati. Mencegah proses pendarahan. Yang berikutnya pertahanan tubuh dan reaksi pada tubuh. Nah, jadi yang penting adalah dari darah dia punya pertahanan dari tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara leukosit sebetulnya. Karena leukosit itu adalah adalah darah, jenis darah yang berfungsi untuk men-screening kalau ada agent yang masuk dari luar. Kita bicara tentang darah, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya golongan darah. Golongan darah sampai saat ini yang paling sering dipakai adalah penggolongan ABO ditambah dengan resus. Kalau dulu banyak ada KMN ya, dan sebagainya. Tapi yang paling mendekati dan paling sering dipakai adalah ABO. Ya, nah, nanti kamu boleh cek masing-masing di rumah apa sih golongan darahnya. Ya, jadi golongan darah ini sifatnya diturunkan dari kedua orang tua. Ya, jadi golongan darah ABO, AB, atau golongan darahnya mau resus yang positif atau resus yang negatif. Istilah-istilah dalam penggolongan darah atau dalam golongan darah. Nanti kita mengenal ada dua istilah kalau kita bicara tentang golongan darah. Ada yang disebut sebagai donor darah, ada yang disebut sebagai resipien. Ada pendonor, ada resipien. Apa itu? Pendonor atau donor darah adalah orang yang bisa memberikan darahnya. Sementara resipien adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menerima darah. Dari mana? Kalau yang resipien, ini dia bisa dibaca. Kalau dulu, ada dikatakan namanya golongan darah AB dan golongan darah O. Golongan darah O dikatakan sebagai donor universal. Kenapa dikatakan sebagai donor universal? Karena golongan darah O itu dulu bisa memberikan darahnya pada semua golongan darah. Yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Begitupun dengan resipien. Resipien ada yang disebut sebagai resipien universal. Ya, jadi resipien universal itu adalah golongan darah yang dapat menerima darah dari semua golongan. Golongan A, golongan B, golongan AB, dan golongan O. Tapi untuk saat ini tidak lagi diberlakukan selama golongan darah yang sejenis masih ada. Kenapa? Kok sekarang nggak lagi dikasih ini donor universal dan resipien universal? Hal ini terjadi terkadang setelah diberikan golongan darah O, dia terjadi proses penggumpalan. Sehingga yang terjadi adalah bukan proses penyembuhan, malah proses untuk menambahkan penyakit. Ini adalah salah satu pemeriksaan yang nanti paling sering kita akan lakukan. Ya, namanya pemeriksaan tekanan darah. Apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan tekanan darah? Tekanan darah adalah suatu kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh darahnya. Itulah yang disebut sebagai tekanan darah.
Pada tekanan darah nanti akan ada dua istilah. Istilah yang pertama kita sebut sebagai istilah atau tekanan sistolik. Sementara tekanan yang kedua kita sebut sebagai tekanan diastolik. Nah, jadi tekanan sistolik itu tekanan yang bunyinya pertama kali kita dengar. Sementara yang diastolik adalah tekanan yang bunyinya paling terakhir kita dengar. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, jadi bagaimana cara mengukur tekanan darah. Nilai normal untuk tekanan darah itu tidak selalu pasti. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nilai normal tekanan darah itu adalah suatu range. Suatu ada batas atasnya, ada batas bawahnya. Lalu berapa nilai yang normal untuk tekanan darah? Yang normal tekanan darah itu adalah 120/80 mm Hg atau milimeter air raksa. Kurang lebihnya adalah 10 mm air raksa baik untuk sistemik maupun untuk diastolik. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita ketemu pasien tekanan darahnya 110/70, normal apa enggak? Normal. Kenapa? Karena masih kurang lebih 10. Ketemu lagi 130/90, normal enggak? Normal. Ada lagi ketemu 160/70, normal nggak? Tidak normal. Kenapa? Karena lebihnya lebih dari 10. Kenapa ya kok beda-beda tekanan darah itu? Sekali lagi, tekanan darah itu adalah suatu pemeriksaan yang sifatnya individual. Ya. Nah, karena sifatnya individual, maka tekanan darah sangat dipengaruhi oleh usia. Ya. Semakin tua usia, maka tekanan darahnya biasanya semakin meningkat. Apa saja penyakit atau kelainan pada pembuluh darah dan darah? Yang paling banyak adalah hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Ya, di mana kenapa bisa darahnya menjadi tinggi pada saat diukur dengan sphygmomanogram. Ya. Nah, karena pada orang-orang dengan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, jantung itu bekerjanya lebih keras untuk memompa darah. Ya, makanya tekanannya menjadi lebih besar. Kebalikan dari hipertensi adalah hipotensi. Hipotensi itu adalah tekanan darahnya kan. Nah, ini di sini kamu bisa lihat pada tabel ini ada tingkatan-tingkatan dari tekanan darah pada manusia. Ya, dikatakan normal kalau diastoliknya itu, kalau sistoliknya itu 80/120. Sementara diastoliknya 60 sampai dengan 8. Terus dia ke bawah sampai dengan nanti di bawah itu ada yang namanya hipertensi krisis. Ya, jadi hipertensi krisis itu kalau kita ukur tekanan darahnya sudah di atas 180/110. Ingat-ingat ya, bunyi pertama yang kamu dengar adalah sistolik, bunyi terakhirnya adalah diastolik. Yang berikutnya adalah namanya aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis adalah adanya penyempitan atau adanya pengerasan pembuluh darah. Kasus dengan aterosklerosis sering sekali dikaitkan dengan adanya penumpukan lemak, penumpukan kolesterol, atau zat-zat lain yang ada di dalam arteri, sehingga si lubang atau lumen dari arterinya menjadi kecil. Yang berikutnya adalah varises. Nah, varises ini sesuai dengan gambarnya. Varises tuh, jadi yang hijau-hijau di kaki, ya, atau yang biru-biru di kaki, terus menonjol, itu namanya varises. Varises itu adalah gangguan pada aliran pembuluh darah di vena. Sehingga venanya membendung, makanya dia warnanya jadi kebiruan dan menonjol. Itu karena venanya membendung. Ya. Oke. Apa saja pemeriksaan yang dapat dilakukan pada sistem kardiovaskuler? Yang pertama adalah pemeriksaan denyut nadi. Ya. Nadi boleh diukur atau boleh diperiksa menggunakan nadi apa saja. Tapi yang paling mudah adalah mengukur atau menghitung denyut nadi pada arteri brachialis.
Nah, caranya adalah cukup di bawah dari jempol, sejajar jempol, itu ada nadi kamu pegang. Dan catatannya satu lagi adalah pada saat memegang atau memeriksa nadi, satu, jangan periksa pakai jempol. Kenapa? Karena pemeriksaan dengan jempol akan menyamakan atau menyalahi hitungan kamu. Kenapa? Di jempol ada juga arteri. Nanti kamu bingung mana arteri brachialisnya, arteri radialisnya, ya, mana arterinya dan mana denyut dari arteri yang terdapat di jempol. Jadi menggunakan dua tangan atau dua jari telunjuk dan jari tengah. Normalnya adalah 60 sampai dengan 100 kali per menit untuk normal. Ya. Nah, kelainannya ada apa saja? Kelainan pada denyut nadi. Yang pertama ada namanya takikardi. Takikardi itu adalah suatu keadaan di mana denyut jantungnya meningkat lebih dari 100 kali per menit. Atau yang berikutnya adalah bradikardia. Ya, bradikardia itu denyut jantungnya atau denyut nadinya dia menurun di bawah dari 60. Nah, bagaimana cara melakukan pemeriksaan denyut nadi ini? Boleh kita lakukan pada arteri radialis. Ya, arteri radialis itu terdapat sejajar dengan ibu jari. Kemudian ada arteri brachialis. Arteri brachialis itu adanya di lipatan siku. Ya, nah, oke. Kemudian yang berikutnya ada arteri karotis. Arteri karotis itu dia adanya di bawah dari leher. Ya, jadi ini gambaran. Ini arteri radialis, ini arteri brachialis, ini arteri karotis. Yang berikutnya penyakit yang sering juga pada sistem kardiovaskuler adalah sakit stroke. Ya, apa yang dimaksud dengan penyakit stroke? Stroke adalah suatu kondisi di mana pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang. Stroke sendiri dibagi menjadi dua macam. Ada stroke iskemik, ada stroke hemoragik. Dua-duanya adalah menggambarkan gambaran kurangnya oksigen ke otak. Hanya perbedaannya itu pada gangguan. Stroke iskemik ini adalah suatu kondisi di mana oksigen tidak sampai ke otak dikarenakan banyak pembuluh darah yang iskemik, pembuluh darah yang mati dengan sendirinya. Sementara yang hemoragik adalah suatu kondisi di mana kadar oksigen atau pasokan oksigen yang ke kepala ini berkurang dikarenakan si pembuluh darahnya ini pecah. Dia kalau yang stroke hemoragik itu biasanya terjadi pada orang-orang dengan hipertensi yang tidak terkendali. Nah, yang berikutnya lagi yang paling sering kita temui adalah anemia. Ya, anemia itu terjadi jika kadar sel merahnya menjadi rendah. Ya, jadi eritrosit di dalam darahnya itu rendah. Sehingga kalau eritrositnya rendah, darah itu nggak mampu membawa oksigen dalam bentuk hemoglobin oksigen. Nah, maka akan terjadi penyakit yang namanya anemia. Anemia di Indonesia sebetulnya jumlahnya masih sangat banyak. Dan lebih banyak perempuan memiliki resiko anemia jika dibandingkan dengan laki-laki. Apa? Karena setiap bulan perempuan itu selalu menstruasi. Apa sih penyebab anemia yang paling sering di Indonesia? Penyebabnya itu dua. Yang pertama adalah kekurangan besi dan kekurangan vitamin B12. Yang satu lagi adalah cacingan. Nah, jadi cacingan pun bisa menyebabkan penyakit pada kardiovaskuler. Yang berikutnya ada namanya leukemia. Leukemia itu adalah kita sebut juga sebagai kanker darah atau kanker sel darah putih. Di mana sel darah putih yang diproduksi oleh tubuh itu dia menjadi ganas. Jumlahnya menjadi sangat-sangat berlebihan. Sehingga itulah yang menjadi salah satu perjalanan dari kanker. Yang berikutnya namanya hemofilia. Hemofilia itu adanya gangguan pada pembekuan darah. Biasanya hemofilia disebabkan oleh kelainan darah. Nah,
Ciri-cirinya apa? Biasanya orang dengan hemofilia itu mudah pendarahan, terbentuk sedikit begitu besar. Nah, kemudian lagi main-main tiba-tiba nggak sengaja atau tiba-tiba nggak ada apa-apa pun dia mimisan. Ya, itu tanda-tanda orang dengan hemofilia. Untuk ekspektasi pembacaan laboratorium, ini pun kamu harus tahu atau minimal kamu harus kenal. Apa sih yang dimaksud dengan leukositosis? Leukositosis itu adalah penumpukan atau peningkatan dari sel darah, sel darah yang leukositosis. Sementara leukopenia kalau yang penia itu artinya turun. Anemia, leukopenia, trombositopenia, artinya adalah kadarnya rendah. Kalau yang kositosis kadarnya tinggi. Nah, ini oke. Yang berikutnya ada yang namanya trombositosis. Trombositosis itu di mana kadar trombositnya tinggi. Kadar trombosit yang tinggi bisa disebabkan karena adanya trombositosis esensial. Atau biasanya trombositosis esensial ini sering muncul kalau ada kebalasan. Nah, yang berikutnya ada juga namanya trombositopenia. Nah, seperti yang saya bilang, trombositopenia, sel keping darahnya itu jumlahnya lebih rendah. Sehingga apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan pada trombositopenia adalah pendarahan. Nah, ini boleh dilihat, boleh dibaca-baca nanti dibandingkan dengan hasil laboratorium yang kemarin-kemarin mungkin pernah dilakukan. Pemeriksaan pada sistem vaskuler. Apa saja ada pemeriksaannya? Sama seperti sistem-sistem yang lain. Nah, jadi penyakit pada sistem vaskuler, pemeriksaannya pertama adalah yang paling gampang, pemeriksaan fisik dengan inspeksi, palpasi, auskultasi. Kemudian yang berikutnya adalah dengan laboratorium. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi, yang mau lihat ada yang meningkat nggak, eritosit yang meningkat kah, leukosit yang meningkat kah, trombosit yang meningkat kah. Nah, ini pentingnya pemeriksaan laboratorium. Tensimeter. Tensimeter itu adalah suatu pemeriksaan yang mengukur tekanan darah. Ya, itu yang paling mudah dilakukan. Mau lagi yang lebih hebat lagi dengan cara EKG. EKG itu alatnya kayak gini. Nah, jadi kalau yang kayak di sinetron itu banyak namanya alat EKG. Jadi apa sih fungsi EKG? EKG ini memiliki fungsi untuk mengetahui gerakan denyut pada jantung. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ada tidaknya gambaran aliran. Yang berikutnya ada namanya ekokardiogram. Ekokardiogram. Jadi ekokardiogram itu adalah suatu pemeriksaan yang memperlihatkan gambaran dari sistem vaskular. Treadmill. Ya, treadmill juga salah satu pemeriksaan pada anak. Treadmill adalah salah satu pemeriksaan pada penyakit di sistem vaskular, maksud saya. Dengan cara apa? Dengan cara biasanya orang yang mau melakukan pemeriksaan treadmill itu disuruh lari. Ini kayak gini alatnya. Nah, jadi alatnya seperti ini, dia disuruh lari, ditempel-tempel di bagian dadanya. Nah, kemudian nanti kita lihat ekokardiografinya atau elektrokardiografinya. Kita lihat EKG-nya. Ya, jadi biasanya treadmill itu berdampingan dengan EKG. Yang berikutnya lagi ada namanya kateterisasi pembuluh darah. Kateterisasi pembuluh darah itu jadi kayak kita masukin alat ke dalam pembuluh. Yang terakhir ini pasiennya sedang melakukan USG pembuluh darah. Sampai sini selesai untuk materi yang vaskuler. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan ke saya, boleh langsung, boleh juga via Google Classroom. Ya, nanti kalau ada yang nggak paham, boleh kita bahas kembali secara bersama-sama. Oke, cukup sekian saya sudahi untuk mata pelajaran sistem vaskuler.
Sampai ketemu di lain kesempatan, selalu sehat, dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.